Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwianti dengan NIM 190301157, kelas manajemen 3C pagi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan membahas tentang konsep leverage dan konsep struktur modal. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep leverage. Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana atau aktiva yang memiliki beban tetap, utang saham istimewa, dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan pemilik perusahaan. Menurut Syahrial, leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap, berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Fungsi leverage. Fungsi leverage adalah untuk meningkatkan keuntungan atau profit bagi para pemegang saham. Selanjutnya, pentingnya leverage bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui posisinya terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Perusahaan bisa menilai tingkat pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva. Perusahaan bisa menilai besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Perusahaan dapat menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, misalnya angsuran pinjaman dan bunganya. Perusahaan bisa menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Selanjutnya, jenis leverage. Leverage operasi. Leverage operasi merupakan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap pendapatan sebelum pajak dan bunga. Leverage ini timbul sebagai akibat adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung dalam operasional perusahaan. Penggunaan leverage operasional ini diharapkan dapat mempengaruhi penjualan dan menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga yang lebih besar. Adapun besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, leverage keuangan merupakan penggunaan sumber dana yang mempunyai beban tetap dengan anggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan memperbesar laba yang tersedia bagi pemegang saham. Leverage ini timbul sebagai akibat adanya berbagai kewajiban finansial yang bersifat tetap, yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kewajiban finansial ini tetap harus dibayar tanpa memperhatikan perubahan tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Adapun besar kecilnya leverage keuangan dapat dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga, leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung dampak perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan DCL yang didefinisikan sebagai presentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat presentasi perubahan dalam unit yang terjual. Jenis leverage gabungan dapat terjadi ketika perusahaan memiliki leverage operasi dan leverage keuangan dalam kegiatan usahanya guna meningkatkan laba bagi pemegang saham biasa. Adapun besar kecilnya leverage gabungan dihitung dengan DCL atau Degree of Combined Leverage dengan rumus sebagai berikut. Resiko tingginya leverage. Leverage yang tinggi merupakan salah satu keuntungan yang bisa didapatkan ketika trading forex. Leverage yang tinggi memungkinkan trader masuk dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Namun, sebenarnya leverage juga bisa menjadi bumerang bagi trader. Semakin tinggi leverage yang digunakan, semakin tinggi resikonya.
Tingkat leverage yang kita pilih menentukan seberapa besar pinjaman uang yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya tingkat leverage, besarnya pinjaman juga ditentukan oleh modal yang kita miliki. Dengan tingkat leverage yang sama, modal yang lebih besar akan mendapatkan pinjaman yang lebih besar pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep struktur modal. Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Menurut John J. Hampton, struktur modal adalah kombinasi dari efek hutang dan ekuitas yang terdiri atas pembiayaan aset perusahaan. Sedangkan menurut Pandey, struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Fungsi struktur modal. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Struktur permodalan perusahaan yang sehat membantu meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia. Capital structure yang baik memungkinkan perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya. Yang ketiga, maksimalisasi pengembalian. Struktur permodalan yang baik memungkinkan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dalam bentuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu meningkatkan pendapatan per saham. Yang keempat, minimalisasi biaya modal. Capital structure yang sehat dari setiap perusahaan bisnis memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Yang kelima, solvabilitas atau posisi likuiditas. Struktur permodalan yang sehat tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang. Karena pada saat pendapatan buruk, solvabilitas terganggu untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasuk utang. Yang keenam, fleksibilitas. Capital structure yang sehat menyediakan ruang untuk ekspansi atau pengurangan modal utang sehingga sesuai dengan kondisi yang berubah, penyesuaian modal dapat dilakukan. Yang ketujuh, pengendalian tidak terganggu. Dan yang terakhir, minimalisasi risiko keuangan. Selanjutnya, pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Perusahaan menggunakan struktur modal untuk menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen yang mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Selain itu, untuk menciptakan bauran pendanaan yang dapat meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Komposisi struktur modal. Kombinasi pemilihan struktur modal akan mempengaruhi juga tingkat biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila suatu perusahaan bermaksud untuk melakukan kombinasi atas struktur modal yang ada, maka tingkat biaya modal dari struktur modal tersebut dihitung dengan menggunakan tingkat biaya rata-rata tertimbang. Yang terakhir, lebih baik mana? Menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan resiko masing-masing sumber dana. Jika perusahaan menggunakan modal asing atau hutang, maka akan memiliki risiko yang sangat besar. Jika seandainya perusahaan tidak mampu membayar hutang kembali, maka aset yang digunakan untuk jaminan hutang akan dijual dan akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan.